ya. Perkenalkan, nama saya Nela Sasabila dengan NPM 2782056 dari program studi Teknologi Deteksi Internet Teknologi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan proposal penelitian yang berjudul Rancang Bangun Prototipe Sistem Smart Parking berbasis Internet of Things menggunakan ISP2 dan sensor peer untuk monitoring ketersediaan smart parkir pada area mall secara relevan. Penelitian ini berfokus pada rancang bangun prototipe smart parkir dengan ISP2 dan sensor peer, komunikasi MQTT, dan disebut track karena penelitian ini masih berada pada tahap proposal dan hasil ujiannya belum ditampilkan. Selanjutnya kita masuk ke belakang. Jadi permasalahan utama dalam penelitian ini adalah pengguna area parkir mall sering harus berkeliling untuk menemukan slot kosong karena informasi posisi slot belum tersedia secara langsung. Nah, kondisi tersebut dapat meningkatkan pencarian dan penurunan kenyamanan pengguna. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem yang mampu membaca perubahan kondisi setiap slot, memproses data, mengirimkan status, dan menampilkan informasi kosong atau terisi secara real-time. Konsep solusi yang digunakan terdiri atas sensor peer sebagai input, ISP2 sebagai pemproses, MQTT sebagai mekanisme, komunikasi publik subscribe, dan Node-RED sebagai dashboard monitoring. Tujuan utama dalam penelitian kali ini adalah memperbarui informasi ketersediaan dua slot pada skalimeter sekaligus mengevaluasi keterbatasan sensor peer ketika objek berada dalam keadaan diam. Selanjutnya, masalah dan tujuan. Penelitian ini memiliki dua masalah. Yang pertama, bagaimana merancang dan membangun prototipe smart parking berbasis IoT menggunakan ISP2 dan sensor peer untuk monitoring ketersediaan slot parkir pada area mall secara real-time. Yang kedua, bagaimana kinerja prototipe berdasarkan akurasi deteksi, keberhasilan komunikasi, over response, kesesuaian dashboard, dan kemampuan pemilihan koreksi. Adapun tujuan penelitian disusun sejajar dengan masalah yaitu mengembangkan prototipe dua slot yang terintegrasi serta menguji kinerjanya menggunakan parameter yang terukur. Selanjutnya kita masuk ke penelitian terdahulu dan tersedia. Jadi penelitian ini menggunakan 4 preparasi utama. Yang pertama dari Society BKK menggunakan ISP2, sensor ultrasonic HC-SR04, MQTT, Node-RED, dan Azure untuk visualisasi parkir bertingkat. Lalu ada penama DKK menggunakan ISP826, sensor inframerah, Servo, dan ada fluid untuk menampilkan kapasitas serta waktu penggunaan slot. Dan yang ketiga, ada Guru dan TV menggunakan ISP826, HCSR04, Apache, MySQL, dan web monitoring. Lalu yang terakhir ada Priyama DKK menggunakan ISP826, HCSR04, ISP-Now, dan MQTT untuk monitoring parkir indoor. Nah, dari kajian tersebut terlihat bahwa penelitian sebelumnya lebih banyak menggunakan sensor ultrasonik atau inframerah aktif. Posisi penelitian saya adalah mengevaluasi penggunaan sensor peer secara terstruktur pada prototipe dua berbasis ISP2, MQTT, dan Node-RED. Nah, keterbaruan penelitian tidak diklaim hanya pada karena memakai peer, tetapi tetap pada skenario pengunjung masuk, diam, dan keluar, serta pengukuran akurasi komunikasi, waktu respons, dan kesesuaian dashboard. Selanjutnya ada konsep solusi dan ruang lingkup. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada miniatur area parkir mall yang memiliki 2 slot. Setiap slot menggunakan satu sensor peer, ISP2 menjadi pemproses utama dan terhubung ke jaringan Wi-Fi. Data dikirim melalui MQTT broker dan divisualisasikan pada dashboard Node-RED. Penelitian ini tidak membahas reservasi, pembayaran, pengenalan plat nomor, OCR, maupun pengendalian portal. Pembatasan tersebut dilakukan agar evaluasi hubungan sensor, microcontroller, komunikasi, dan dashboard dapat dilakukan lebih fokus dan terukur. Selanjutnya ada arsitektur sistem. Nah, arsitektur sistem dimulai dari dua sensor peer yang membaca perubahan kondisi pada slot 1 dan slot 2. ISP32 memproses keluaran sensor menjadi status slot. Status tersebut kemudian dipublikasikan melalui jaringan Wi-Fi menuju MQTT broker. Node-RED bertindak sebagai subscriber yang menerima pesan, memvalidasi payload, lalu memperbarui indikator pada dashboard. Tapi yang tidak dipisahkan menjadi smart parking slot 1 dan smart parking slot 2 agar data setiap slot tidak tertukar. Pengguna atau peneliti kemudian mengamati status dan waktu pembaruan untuk kebutuhan evaluasi. Selanjutnya ada tujuan perangkat. Perangkat keras pertama menjadi perangkat keras itu meliputi satu ISP32
dashboard, 2 sensor peer, miniatur 2 slot kendaraan, laptop atau komputer, router atau hotspot wifi, breadboard, kabel jumper, dan 1 daya USB. Perangkat lunak yang digunakan meliputi Arduino Uno 2 sekian, yaitu 2 board package, library wifi, pop supplier, Mosquito, atau broker MPP yang compatible. Node-RED beserta dashboard dan spreadsheet atau Python untuk pengolahan data. Pemilihan komponen ini disesuaikan dengan fungsi prototipe, yaitu membaca sensor, memproses status, mengirim pesan, menampilkan dashboard, dan mencatat hasil pengujian. Selanjutnya metode pengembangan sistem. Metode pengembangan yang digunakan adalah prototyping karena perangkat keras program ESP2, kondisi MPP, dan dashboard perlu dibangun serta diperbaiki secara bertahap. Tahapan dimulai dari analisis kebutuhan pada salah sistem, praktikan prototype, pemrograman ESP2, integrasi MPP, dan Node-RED, kemudian sistem lalu analisis dan evaluasi. Apabila pengujian belum sesuai kriteria, proses kembali ke tahap perancangan. Dengan pendekatan ini, setiap iterasi diharapkan dapat menghasilkan prototipe yang lebih stabil, koneksi yang lebih konsisten, dan prosedur pengujian yang terukur. Selanjutnya, rencana pengujian dan parameter evaluasi. Pengujian dilakukan terhadap deteksi slot 1 dan slot 2 pada kondisi objek masuk, diam, dan keluar. Selain itu, diuji 4 kondisi 2 slot, yaitu slot kosong, terisi kosong, terisi, dan terisi. Pengujian komunikasi dilakukan dengan membandingkan jumlah pesan yang dikirim dan diterima untuk memperoleh sukses rate. Waktu respon diukur dari perubahan fisik sampai status muncul pada dashboard. Pengujian gangguan koneksi dilakukan dengan memutus dan menyambungkan wifi atau broker untuk mengukur reconnect dan pemulihan sistem. Setiap kondisi utama direncanakan diuji minimal 30 kali. Akurasi dihitung dari jumlah pembacaan benar dibagi total percobaan, sedangkan sukses rate dihitung dari jumlah persen terima dibagi jumlah persen dikirim. Selanjutnya, target hasil perbatasan dan penutup. Target penelitian adalah menghasilkan prototipe 2 slot terintegrasi dan board yang menampilkan status kosong atau terisi serta data akurasi, sukses rate, delay, kesesuaian dashboard, dan waktu required. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu skala miniatur 2 slot, karakteristik peer yang dapat menolong ketika objek diam, ketergantungan pada wifi dan broker, serta berjalannya pengujian langsung pada area mall. Apabila hasil pengujian menunjukkan keterbatasan, arah pengembangan dapat berupa sensor motion antara peer dengan sensor jarak atau magnetik. Peningkatan keamanan MQTT, penambahan jumlah slot, penyimpanan data useris, dan pengujian lapangan. Demikian presentasi proposal penelitian dari saya. Terima kasih atas perhatian pengunjung saya. Saya sangat mengharapkan kritik, saran, dan masukan untuk menyempurnakan penelitian ini. Saya Dewi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, saudari Bella, terima kasih atas pemaparannya. Secara umum topik dan alur sistem yang dipaparkan sudah cukup jelas. Namun, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan mengenai beberapa keputusan yang penting dalam penelitian ini. Mengapa saudari memilih sensor peer untuk mendeteksi ketersediaan slot parkir? Padahal sensor peer sendiri pada dasarnya mendeteksi perubahan radiasi kamera atau gerakan dan dapat tidak stabil ketika kendaraan sudah diam. Apakah penelitian ini tidak berisiko membuat satu slot parkir menjadi salah? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya memahami bahwa sensor peer bukan sensor jarak dan tidak secara langsung mengukur keberadaan kendaraan. Peer merespons perubahan radiasi kamera pada bidang pandang, sehingga responsnya dapat menurun ketika objek sudah tidak bergerak. Karena itu, penelitian ini tidak memposisikan peer sebagai sensor yang pasti lebih unggul dibandingkan sensor ultrasonik ataupun kamera. Pemilihan peer justru dijadikan objek evaluasi penelitian. Sistem akan diuji pada 3 objek utama, yaitu objek masuk, objek diam, dan objek keluar. Dari skenario tersebut, saya akan mencatat pembacaan benar, false positif, false negatif, serta dosis status yang dipertahankan oleh sensor. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya menunjukkan apakah prototipe dapat bekerja, tetapi menjelaskan batas pelayanan peer untuk monitoring substantif. Apabila peer gagal mempertahankan status ketika awal diam, hasil tersebut tetap merupakan temuan yang penting. Kesimpulan penelitian nantinya tidak akan memaksakan bahwa peer layak pakai sendiri. Rekomendasi dapat mengarah pada sensor function, misalnya nih, menggabungkan peer dengan sensor jarak atau magnetik agar deteksi
gerakan dan keberadaan dapat saling melengkapi. Jadi risiko tersebut memang ada dan sengaja dimasukkan ke dalam desain penelitian. Fokus penelitian saya bukan membuktikan peer pasti berhasil, melainkan mengevaluasi secara terukur bagaimana karakteristiknya ketika digunakan pada prototip smart party. Baik, jawaban saya tadi sudah cukup jelas. Namun pastikan selalu alasan dan batasannya itu konsisten pada dasar penelitian. Terima kasih atas masukan yang telah diberikan. Saya mau nanya, di sini kan saudari menggunakan istilah real time pada judul. Nah, bagaimana saudari mendefinisikan real time dalam penelitian ini dan berapa batas waktu yang membuat sistem dapat disebut real time? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Dalam penelitian ini, real time digunakan secara operasional, bukan dalam arti hard real time seperti pada sistem kendali kritis yang memiliki batas waktu deterministik yang sangat ketat. Real time yang dimaksud adalah kemampuan sistem memperbarui informasi status setelah terjadi perubahan kondisi fisik dalam waktu yang dapat diukur dan masih relevan bagi pengguna dashboard. Pengukuran dilakukan secara end-to-end, yaitu saat kondisi fisik telah berubah, kendaraan keluaran sensor berbagai kedua, pesan yang dikomunikasikan ke MVPD broker diterima oleh Matrix hingga indikator baru muncul pada dashboard. Selisih waktu tersebut dicatat sebagai delay end-to-end. Saya di sini tidak menetapkan angka keberhasilan secara sepihak sebelum memperoleh data ujian. Pada tahap proposal, yang saya tetapkan adalah metode pengukurannya, jumlah pengulangan, dan statistik yang akan dilaporkan, yaitu nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan simpanan baku jika jumlah data mencukupi. Setelah hasil diperoleh, saya akan menilai apakah data tersebut konsisten dan cukup cepat untuk kebutuhan monitoring Microsoft pada skala prototype. Dan dengan demikian, penggunaan istilah real time yang akan dijelaskan secara hati-hati. Saya tidak akan menyatakan hal real time dan tidak akan menyimpulkan sistem memenuhi kebutuhan area mall sebelum ada pengujian lapangan. Dan istilah tersebut dibatasi pada pembaruan status prototipe dalam waktu tertentu. Nah, tadi jawabannya sudah cukup jelas ya. Tapi pastikan lagi alasan dan batasannya ditulis konsisten pada bab 2 dan bab 3. Baik, terima kasih atas masukan yang sudah diberikan. Mungkin cukup untuk pemaparan seminar proposal ini sudah dicukupkan. Silakan dulu. Terima kasih kepada Bumi 1 dan Bumi 2 atas waktu pertanyaan kritik dan masukan yang telah diberikan. Seluruh masukan tersebut akan saya jadikan bahan evaluasi untuk menyempurnakan proposal penilaian ini. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.